Selamat pagi pemirsa, Iya, berjumpa lagi nih. Hari ini hari Selasa, awal pekan, namun hari libur. hari Iya, libur Tenggar Merah. iya. Tentunya bersama saya Kak Islami. Dan saya Ratmaja, kita bertemu di Coffee Time ya. Iya. Dan kemarin kita sudah membahas ya, kalau episode Coffee Time kemarin, setelah Senin kemarin, tanggal 1 Juni kemarin, kita melaporkan secara langsung ya Itu dari spesial ya. dari Denpasar Pengadilan Negeri Bali. Denpasar Bali dan mungkin ada sebagian pemirsa yang tidak menonton ya, tidak dapat sempat menonton kemarin. Nah, nanti kita akan mengulang kembali Oke. beberapa cuplikan berita terkait dengan sidang Bupati Zaini Aroni yang kemarin sidang perdana ya, Iya. dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dan kita juga kemarin sudah berusaha, tim kita sudah berusaha untuk bertemu langsung dengan Bupati Bapak Zainal Bupati, ya, iya. namun karena penjagaan yang cukup Iya. ketat, karena banyak sekali Jadi tidak masyarakat bisa, ya. Lombok Barat yang datang langsung Iya, dan ke Jawa Barat. katanya itu ratusan Iya, masyarakat ramai sekali di Lombok tempat Barat sidang. yang datang. Mereka rela 2 hari berada di Denpasar itu hanya untuk Memberikan mengikuti dukungan sidang. ya, memberikan support secara langsung kepada Bupati Zaini Aroni yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun kita berharap tentunya permasalahan ini segera dapat terselesaikan dengan baik tentunya ya, dan tidak ada, dan khususnya bagi masyarakat Lombok Barat tidak terganggu ya secara Aktivitas pemerintahan, pemerintahannya aktivitas tidak terganggu dan tidak mengurungkan semangatnya semangat, juga iya, ya semangat, untuk tetap membangun semangat. Lombok Barat. Iya, terus Lombok Barat harus bangkit ya. Walaupun masih ada kasus-kasus seperti itu, namun kita berharap tidak menyurutkan semangat warga Lombok Barat untuk terus bangkit ya, Iya, seperti membangun. slogannya ya. Iya, Lombok Barat bangkit. betul ya. Harus Dan nanti kita akan konsekuen. merefresh kembali, mungkin ada pemirsa yang tidak sempat menonton Iya. ya. Dan kita akan tayangkan kembali nanti di Coffee Time hari ini gitu Iya, ya. tapi ngomong-ngomong nih Wira, hari ini tanggal merah, tapi kita tetap kerja Wira. Betul, kalau kita ini kerja terus ya. Iya, seharusnya tanggal merah gini kan waktu untuk Libur, keluarga ya, ya. jalan-jalan ke tempat-tempat pariwisata. Kalau Wira tempat wisata andalannya yang paling suka dikunjungi kemana? Kalau saya lebih suka ke pantai ya, atau ke daerah yang Dingin? dingin-dingin kayak ke kebun atau ke hutan model seperti itu ya. Nah, beda dengan perempuan. Iya. Kalau hari libur biasanya perempuan itu sukanya ke Ke tempat. salon. Tahu banget ya. Kalau perempuan tuh biasanya sukanya ke ini pusat perbelanjaan. Iya, bener Nah, banget. Bener. ini kalau sudah seperti ini, apalagi ini tanggal ini Tanggal muda ya. tanggal muda, Iya, jadi biasanya tempat-tempat perbelanjaan tuh sudah rame, rame, iya, salon-salon full. iya betul ya. Jadi Iya. kalau ingin pergi berbelanja, jangan lupa harus persiapkan apa yang disiapkan. Benar. Jangan lupa misalnya sudah sampai di mall atau di supermarket, ternyata lupa ya. bawa dompet Bawa misalnya. Bahaya kan. Jadi harus buat checklist Harus kita- juga, Wira. Jadi checklist mau ya. dibeli apa di sana kan jadi udah tahu. Nah, apalagi ini Eka sekarang harus mulai mengatur perekonomian, apalagi bagi Anda ibu rumah tangga ya. Karena sebentar lagi akan memasuki bulan puasa, beberapa pekan ke depan, bahkan sudah semakin dekat akan menjelang bulan suci Ramadan. Jadi kebutuhan mungkin sudah semakin meningkat nih. Dan di pasar pun katanya sejumlah kebutuhan pokok sudah mulai melonjak naik ya. Ada beras, ada telur dan semacamnya sudah mulai melonjak naik ya. Iya, Jadi jangan langsung beli semua gitu ya, nanti diatur lah ya. diatur, harus diatur gitu ya, agar tidak sampai pertengahan bulan nanti udah kalang kabut ya, jadi harus diatur lagi Iya gitu benar. ya. Jadi saya harus belajar nih berumah Betul, tangga sama Wira. Karena saya akan mendekati insya Allah. Wah, segera ya. Dan memang pas hari libur begini, kalau misalnya bagi Anda pemirsa yang ingin berlibur bersama keluarga, harus perhatikan jika meninggalkan rumah ya, kunci pintu dengan baik. Jangan lupa tuh ya. Alat-alat rumah tangga, alat-alat listrik, elektronik harus diperhatikan. Jangan sampai misal masih ada yang
apa Yang namanya masih hidup dicolok ya, mungkin di masih tempatnya nyala. atau masih menyala. Jadi harus diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Iya, ini Juga, juga untuk mm, menghemat listrik Wira, karena ya pasokan listrik di Lombok ini kan semakin ya semakin karena berkurang sekarang. kebutuhan listrik semakin meningkat, sedangkan daya apa namanya berkurang Iya, gitu ya. semakin berkurang. Iya, Jadi kita jadi juga itu harus ikut iya berpartisipasi ya, betul ya. supaya tidak terjadi pemadaman bergilir Nah, yang seperti paling penting saat juga ini. menjaga kesehatan ya Kak. Mm-mm, Karena benar. seharusnya kemarin ini sudah memasuki musim kemarau. Mm-mm. Namun kemarin kita khususnya di sejumlah wilayah di Lombok eh, Hujan hujan, ya ya kemarin hujan. sore. Jadi memang ada cuaca yang tidak menentu, jadi harus jaga kondisi tubuh ya. Iya, Ya, harus harus jaga tetap. kondisi tubuh. Jika keluar rumah harus mungkin pakai ya masker mungkin atau Mm-mm. memakai jaket kah atau seperti apa gitu ya. Oke, Iya, pokoknya jadi protek mm-mm. untuk tubuh harus. Dan eh, makanan juga Eka, Benar. makanan ya, Banyak makan buah, buah, sayur, karena sekarang cuacanya sedang apa ya? tidak menentu, Iya, tidak menentu. panas Heeh. tapi Kadang-kadang terasa hujan, dingin gerah, gitu iya loh. betul Jadi itu betul. yang membuat kulit kita menjadi kering. Wira. Nah, Ini ya. problem nih untuk para wanita. Mm-mm, Biasanya mengeluhnya seperti itu. mm-mm. Karena cuaca seperti ini bikin ini apa Kering ya. ya bibir kita Bi- menjadi kering, terus abis itu kulit juga kering. Jadi mm. harus banyak-banyak pakai lemak. Iya betul ya, apalagi juga kesehatan daya tahan tubuh harus dijaga. Yang mungkin yang sederhana, yang murah-murah sebenarnya. Misalnya yang banyak mengandung vitamin C, ya. Mm-mm. Yang mengandung vitamin C ada jeruk ya Iya, atau sejenisnya jeruk. pepaya. Dan ada lagi sebenarnya, ini favorit orang Lombok yang banyak mengandung vitamin C, Apa? cabe. Cabe. Hmm, Emang iya? iya, Oh banyak iya ya? mengandung vitamin C, iya. Oh, Cabe itu banyak mengandung vitamin C. Jangan, cabe sakit perut bukannya gitu? tapi jangan terlalu banyak ya, malah Oke. nanti malah sakit perut ya. Nah, kita tinggalkan informasi tentang kesehatan. Kita akan merefresh seperti janji kita tadi, Oke. kita akan merefresh informasi yang tayang kemarin di Nuansa Lombok, masih kaitannya dengan Sidang informasi sidang perdana. ya, sidang perdana mungkin bagi Anda pemirsa yang tidak sempat Iya. menyaksikan kemarin, dan berikut cuplikan laporan langsung dari rekan Sahdan kemarin yang langsung melaporkan dari Dari Pengadilan Negeri oke. Denpasar, Bali. Berikut Ya, ini, silakan. silakan. Pemirsa, selamat sore pemirsa Lombok TV dimanapun Anda berada. Saat ini kami masih berada di Denpasar, Bali dalam rangka menyaksikan secara langsung, melaporkan secara langsung pelaksanaan sidang perdana Bupati Lombok Barat Zaini Aroni yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dalam hal ini melakukan pemerasan terhadap pemilik PT Jaya Business Group yang pengembangan daerah wisata di kawasan Sekotong, Lombok Barat. Sejauh ini, Bupati Lombok Barat Zaini Aroni didakwa melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 421 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pelaksanaan sidang sendiri baru saja berakhir sekitar jam 4 sore tadi, di mana di dalam sidang tersebut Zaini Aroni didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan yang dilakukan oleh Zaini Aroni ketika menjabat Bupati Lombok Barat terhadap pemilik PT Jaya Business Group. Pemerasan tersebut diduga terkait proses permohonan izin pengembangan kawasan wisata di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Setidaknya ada 4 poin dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap Bupati aktif Lombok Barat dalam sidang perdananya yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Senin pagi tadi. Salah satunya Zaini Aroni didakwa melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 421 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, karena bupati 2 periode itu diduga memeras pemilik PT Jaya Business Group dengan total mencapai 1,4 miliar rupiah lebih. Seperti inilah suasana sidang perdana Bupati Lombok Barat yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Senin pagi. Sidang perdana ini digelar dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Bupati Lombok Barat 2 periode itu didakwa melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 421 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, karena bupati 2 periode itu diduga memeras pemilik PT Jaya Business Group dengan total mencapai 1,4 miliar rupiah lebih. Sidang ini sendiri dipimpin Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang mana dalam sidang tersebut berjalan lancar meski ruang sidang disesaki oleh pengunjung asal Lombok Barat yang terlihat berdatangan ke pengadilan sejak siang kemarin. Pembacaan dakwaan itu sendiri berjalan lambat. Pihak terdakwa sesaat setelah dakwaan selesai dibaca langsung membacakan eksepsi. Dalam eksepsinya, pihak terdakwa menolak semua dakwaan yang dibacakan JPU KPK karena dinilai kabur dan tidak jelas. Sidang ini berakhir setelah pihak terdakwa selesai mengajukan eksepsi. Pihak terdakwa juga mengajukan dokumen penangguhan penahanan kepada majelis hakim. Sidang itu sendiri akan kembali dilanjutkan Senin depan dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum KPK, termasuk jawaban majelis hakim terkait pengajuan penangguhan penahanan. Yang kemarin di Nusa Lombok laporan langsung dari rekan saya yang memantau secara langsung jalannya sidang di Pengadilan Negeri Tipikor, Pengadilan Negeri Denpasar, itu Bali. kemarin ya. Dan mungkin bagi Anda pemirsa yang tidak sempat menonton kemarin, kami merefresh lagi tayangan kemarin itu yang terkait dengan ini, karena kemarin juga di EV Time kemarin kita sudah menyaksikan secara langsung jalannya sidang. Ketika sidang di Coffee Time kemarin kita secara langsung via video call kita sudah tayangkan. Karena sidang dimulai dari pagi sampai jam 4 sore seperti laporan saya kemarin tadi. sampai jam, kalau nggak salah sekitar jam 10 pagi sudah dimulai dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum dari KPK ya. Dan seperti kita lihat kemarin, informasi kita lihat cukup ramai di ruang sidang ya, masyarakat Lombok Barat yang langsung datang ke pengadilan negeri ya. Denpasar, dan kita lihat tadi banyak sekali sampai di ruangan itu full. Bahkan biasa kemarin itu Akbar Tanjung, salah satu tokoh nasional datang untuk memberikan support dukungan moral ke Bupati Zaini Aroni. Dan kita masih punya tayangan berita terkait dengan yang terjadi kemarin, karena banyaknya masyarakat yang datang dan juga sejumlah pejabat ikut hadir. Jadi di pemerintahan Lombok Barat terkesan agak sedikit sepi Dan berikut cuplikan beritanya. Majelis Hakim yang mulia, dengan apa yang kami kemukakan di atas, sehingga menurut hemat kami adalah layak dan cukup alasan bagi. Inilah suasana sidang pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Bupati Lombok Barat Zaini Aroni.
Dalam sidang perdana ini, ratusan warga Lombok Barat memenuhi ruang sidang Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar Senin pagi tadi. Dari kerumunan massa tersebut, terlihat hampir semua pejabat teras pemerintahan Lombok Barat berbaur dengan warga yang memenuhi persidangan sejak jam 8 pagi. Ketua DPRD lengkap dengan sekwannya terlihat mengikuti persidangan. Belum lagi kepala dinas, kepala sekolah, bahkan kepala-kepala desa pun ikut terlihat memenuhi ruang sidang. Berikut barang buktinya dikembalikan kepada penuntut umum. Kelima, memerintahkan kepada penuntut umum melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum terdakwa Zaini Alwi sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ketujuh, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau menyatakan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri dan yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa diangkat tidak sesuai. Masih belum bisa dikonfirmasi apakah kehadiran pejabat itu menggunakan surat perintah perjalanan dinas dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun yang pasti dengan hadirnya para pejabat tersebut, tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat terganggu. Sahdan Ruhaili, Lombok TV, Denpasar. Ya, Oke. itu cuplikan berita kemarin yang kita singgung tadi. Memang banyak sekali pejabat-pejabat, bahkan Kepala dari dinas. anggota dewan, ya, kepala dinas, Iya. sampai kepala desa di Sampai Lombok kepala Barat. sekolah Kepala juga sekolah datang iya. ya. Ini memberikan dukungan ya, dukungan di langsung kemarin ya. Dan semoga sih saja ya, karena kehadiran para pejabat sampai kepala desa sampai kepala sekolah yang hadir di sana tidak mengganggu Iya, aktivitas tugas-tugas ya, mereka tugas-tugas ya, mereka di tugas-tugas pokok mereka iya, yang betul, berada tidak. di tempat tempat kerja mereka lah, Iya. seperti itu sebagai Ada pelayan sebagai kepala masyarakat. sekolah, ada yang sebagai kepala desa, semoga tidak terganggu ya dengan datangnya langsung ke sana gitu ya. Karena banyak sekali ya, tidak hanya satu, bahkan hampir sebagian besar ya, memang datang langsung ke sana. Dan kita akan tinggalkan terkait dengan informasi yang terjadi kemarin. Ya, kita Kita beralih akan ke beranjak informasi lain. lainnya, Ya, ya. ini ada isu beredarnya ijazah palsu Di kalangan PNS. PNS. Nah, ini dia ini ya. Iya, dan Ada ini lagi yang palsu ya. Iya. Banyak sekali yang dipalsu-palsukan memang pemirsa ya. Iya, aduh memang yang palsu ini berbahaya Betul nih. ya, ya kan? banyak yang palsu. Ada kemarin beras palsu, ada makanan palsu, ada terasi palsu, kosmetik palsu. Banyak sekali yang Manusia dipalsukan. palsu, aduh jangan. Iya, dan ini ada beredar ijazah Ijazah palsu palsu. yang digunakan oleh sejumlah PNS. Iya, dan gitu ini ya. bukan hanya terjadi di NTB ini, Wira, tapi nasional. Nasional. Nah, Banyak sekali, dan memang ini akan menjadi fokus dari pihak yang berwenang untuk mengusut betul, hal iya. ini. Karena mungkin ada sebagian kalangan akan merasa dirugikan, ya, karena banyak sekali pengangguran ya. Ada yang memang udah betul-betul belajar kuliah sampai bertahun-tahun kuliah, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, mungkin ini malah yang tidak pernah, misalnya tidak pernah belajar, tidak pernah mengecap bagaimana kuliah misalnya, iya. hanya membeli ijazah, Iya, kan gini. nggak adil banget ya. Iya. Nggak adil Sedangkan sekali. banyak sekali saudara-saudara kita yang di belakang sana masih menganggur, masih mencari pekerjaan yang Iya, dengan baik. ijazah asli yang Asli. dia perjuangkan 4 tahun kuliah Betul, gitu kan, iya. bukan hanya menyita fisik Iya. maupun Memang banyak ini. sekali yang Iya, yang benar. dikeluarkan ya, apalagi mungkin ada yang kuliah di luar kota misalnya ya, sudah di sana kos misalnya dengan harus berhemat-hemat, ekstra hemat gitu ya. Iya. Ekstra hemat bagaimana agar Sampai kuliahnya nggak selesai. makan 2 hari. Nggak Iya, segitunya. harus sudah keluarkan semangat, pikiran, tenaga sudah dikeluarkan, namun belum mendapat pekerjaan misalnya. Nah, alangkah ironisnya ketika ada sebagian orang yang tidak perlu kuliah, tidak perlu
apa namanya Mengeluarkan bersusah biaya payah ya, tidak banyak. bahkan tidak perlu buat skripsi, tidak perlu wisuda, sudah punya ijazah. Wah, Ijazah. ini Ini nggak adil sangat nih, tidak Wira. adil, ya sangat tidak Iya. adil ya. Dan memang harus di apa namanya oleh pihak-pihak berwenang harus diperhatikan dengan baik ya. Iya. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang apa namanya masih menganggur dengan ijazah yang betul-betul asli, dengan yang memang diperjuangkan gitu ya. Dan seperti contohnya kemarin Eka, ketika ada job fair kemarin, Iya. beberapa waktu lalu ada job fair di Mataram Iya. Mall ya. Di sana banyak sekali Iya, ribuan orang Iya. mencari pekerjaan. Dan ya. sampai-sampai job fair kemarin tuh diperpanjang ya, Iya. diadakan lagi 2 hari lagi. Iya, karena Itu memang karena tingkat pengangguran memang sangat tinggi. iya, memang Iya. ya, itu kita lihat berkaca dari sana memang banyak sekali dan sebagian besar mereka adalah sarjana. Hah? Sarjana Sarjana S1 ada ya. juga yang S2 Wira. Oh, Itu ini dia. seperti apa beritanya berikut ini. Pakai ijazah palsu, pokoknya semua palsu itu kita akan tindak ya. Hal itu disampaikan Gubernur NTB M. Zainul Majdi menyusul adanya surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait merebaknya isu ijazah palsu yang tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa namun juga pejabat negara. Majdi menegaskan pihaknya akan menindak tegas jika PNS atau pejabat daerah di lingkup Setda NTB ditemukan menggunakan ijazah palsu, di mana langkah itu diambil sebagai keseriusan pemerintah Provinsi NTB dalam menyikapi merebaknya ijazah palsu yang sangat meresahkan tersebut. Namun demikian, Gubernur sendiri meyakini jika di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTB yang berada di bawah pimpinannya saat ini tidak ada yang menggunakan ijazah palsu. Meski demikian, dirinya tetap akan melakukan pengecekan guna memastikan semua pejabat dan PNS di lingkup Setda NTB benar-benar menggunakan ijazah asli. Itu sudah otomatis kan, begitu ada situasi seperti ini ya kita harus mengecek di daerah, jangan sampai kejadian seperti itu. Saya sih yakin tidak ada, tapi tetap harus kita cek ya. Ijazah-ijazah yang ada itu harus dicek. Sementara itu, istilah ijazah palsu sendiri lanjut Gubernur adalah ijazah itu dari perguruan tinggi yang benar, tetapi ijazah itu palsu karena orang yang memilikinya tidak pernah kuliah di perguruan tinggi tersebut. Kemudian yang kedua, ijazahnya benar tapi perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah yang tidak benar, sehingga ijazah tersebut juga dianggap sebagai ijazah palsu. Oleh karena itu, tambah Gubernur untuk memastikan semua perguruan tinggi di Indonesia termasuk di NTB benar-benar legal dan berkualitas, maka pemerintah mengeluarkan program yang disebut Badan Akreditasi Nasional, sehingga setiap ijazah yang dikeluarkan benar-benar dari perguruan tinggi yang disahkan oleh pemerintah. Dedi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Ya, itu tadi Gubernur akan menindak tegas ya. Jadi jika ada ditemukan di lingkungan Setda NTB ya, di pemerintahan di Pemprov NTB khususnya akan ditindak oleh Gubernur ya. Iya, Kan katanya sih tidak ada, tapi mengantisipasi ya. supaya tidak beredar ya. Iya, tidak ijazah ditemukan di palsu. sini ya, karena memang ini sangat apa tidak adil ya, seperti Eka bilang sangat tidak adil ya. Bahkan kabarnya pejabat negara pun memakai ijazah palsu. Nah, Wah, ini dia ini. Jadi sampai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara memberikan surat edaran agar apa namanya para pejabat ataupun PNS yang Semua menggunakan diperiksa ya. ijazah palsu harus ditindak dengan tegas ya. iya dong, kalau bisa diperhentikan. Ya memang harus ditindak. Apalagi nih kalau sudah pejabat negara ya, pejabat negara yang menggunakan ijazah palsu, wah ini Nggak beres nih, Wah. nggak beres. ya bagaimana mau mengelola negara dengan baik ya, Iya. bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Iya, kalau dari memulainya awal saja, sudah dengan kebohongan ya, dengan bohongan, bohong. dengan kepalsuan Iya. ya. Eh, Nggak boleh dong seperti itu ya. betul, ya. Jadi kalau sudah palsu,
Kalau sudah bohong, bagaimana nantinya Iya. untuk kedepannya seperti itu? Iya, jadi kalau memang tidak layak, merasa tidak layak di sana ya harus jujur ya. Saya tidak bisa di sana gitu ya. Saya belum bisa di sana ya, kayak seperti itu ya kayak. Jadi harus jujur ya, jangan ketika ada kesempatan misalnya mungkin naik jabatan atau apa, wah harus cari ijazah dulu ya, dipalsukan dulu misalnya. Harus kasih contoh yang baik buat masyarakat ini iya. untuk yang terhormat Bapak Kepala Daerah atau seperti itu. Iya, dan ini ada satu berita ya, ini yang di salah satu harian, ini cukup menyenangkan ya Kak. Ada 1013 kasus HIV/AIDS di NTB. Wah. Ini adalah jumlah yang sangat besar ya, Sangat 1013. besar, ya. Ini kita baca di harian Radar Lombok ya. Yang ini berita kemarin sebenarnya. Iya. Cuma ini beritanya cukup bagus ya. Iya, tapi Ada- nggak apa-apa ya kita share kepada masyarakat. Ada 1013 kasus HIV/AIDS di NTB. Wah, ini kita harus ekstra hati-hati ya. Iya. Jadi bagi Anda juga mungkin yang rentan atau mungkin berada lingkungan di pekerjaan di lingkungan yang dekat dengan kasus-kasus seperti ini harus hati-hati Harus ya. hati-hati. Ya. Karena memang HIV/AIDS ini tidak hanya menular karena berhubungan seperti itu, tapi ini juga tenaga medis sangat rentan akan Iya. hal itu karena tertusuk jarum saja suntik, yang sudah dipakaikan di pengidap HIV/AIDS itu kan bisa tertular, Wira. Betul, iya. Jadi ini sangat miris sekali ya, Iya, sampai ini angka 1013. kasus ya di NTB ya di per tahun ini gitu ya. Iya. Dan kabarnya dari tahun ke tahun terus meningkat gitu. Wah, ini harus kita antisipasi ya, mungkin dinas terkait harus berantisipasi bagaimana mensosialisasikan lagi agar bisa menekan angka kasus HIV/AIDS ini gitu ya, karena sampai sekarang belum ada obatnya. Iya. Ya. Jadi memang harus dari akarnya, Wira. Iya, dan juga bagi Anda juga pemirsa harus setia dengan pasangan. Ya, mungkin bagi Anda sudah menikah juga harus setia dengan pasangan. Jangan Jangan main-main di luar lah, Iya, jangan bergentayangan iya. malam-malam di luar. jangan sering jajan-jajan di luar atau jangan seks bebas ya, bergoda kasih pasangan. Ya harus setia gitu ya. Dan ada juga yang hati-hati kita ya kan. Penggunaan jarum suntik biasanya mengarah penggunaan narkoba. Iya. Memang Karena- dari situ juga Karena ya, narkoba penularan. juga dekat dengan HIV, AIDS. Iya. iya. Dan ada satu lagi Kak, yang ketika biasanya nih laki-laki mencukur rambut di tempat yang tidak steril misalnya. Iya. Kadang memakai pisau cukur. Tidak diganti misalnya. Oke. Pisau cukurnya tidak diganti. Nah, siapa tahu pas orang yang Mencukur. yang dicukurin terindikasi ada di dalam darahnya ada HIV/AIDS. Nah, terus luka misalnya. Nah, ini pisaunya tidak diganti, terus pindah ke orang lain misalnya kena walaupun lukanya sedikit saja. Saya jadi ngeri. Aduh. Ya, ini Ya, harus memang hati-hati. hati-hati juga ya di situ. Harus hati-hati. Dan mungkin bagi Anda yang pengelola Barbershop. ya barbershop harus steril Steril kan dong, ya. iya. Pisau cukurnya harus diganti-ganti. Jangan dipakai biar irit ini, biar pakai satu saja gitu. Nah, kasihan pelanggannya ya. Tidak memberikan jaminan keamanan untuk kenyamanan untuk para pelanggannya. Jangan menambah angka lagi yang 113. Cukup jangan sampai 113 ya. Iya. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Coffee Time. Wah, rajin olahraga ya Pak. Sudah daftar BPJS Kesehatan belum? Saya kan masih sehat juga. Sakit itu bisa datang setiap saat loh Pak. Pak. Suster,
Kalau sekarang saya daftar BPJS Kesehatan, apa bisa langsung dijamin pembiayaannya? Tidak bisa, Pak. Perlu waktu 14 hari sebelum Bapak memanfaatkannya. Waktu untuk administrasi kepesertaan, verifikasi data kependudukan, dan menentukan pilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana. Dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan Kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Coffee Time. Dan Ya. tadi kita Walaupun ini sudah hari libur ya, kita masih semangat untuk memberikan informasi. Ya. Nah, bagi Anda pemirsa ya, walaupun agak sedikit-sedikit ngantuk ini rasanya. kan nggak ada kopi di depan Kopinya belum kita. datang, aduh ini mana ini. Oke. Dan memang hari ini hari Waisak ya. Iya, Mungkin Waisak, saudara tanggal kita merah. yang beragama Buddha sedang merayakan Waisak ya. Dan semoga saja berjalan dengan baik, lancar dan penuh hikmat gitu ya. Saudara-saudara kita mungkin yang saat ini sedang saudara-saudara kita yang terutama yang beragama Buddha ya, hari ini adalah hari raya Waisak dan semoga saja berjalan dengan baik, lancar ya. Tidak ada gangguan tentunya ya. Ya. Dan itu tadi informasi kaitannya dengan HIV/AIDS ya Eka ya. Jadi banyak sekali yang ini sangat disayangkan sekali ya. Dan katanya Eka ya, AIDS itu dekat dengan narkoba. Iya. Jadi bagi Anda mungkin yang selama ini masih menjadi pengguna narkoba ya, seperti iklan tadi, silakan datang merehabilitasi ya. Iya, karena tidak akan dipenjara. Kalau hanya menggunakan narkoba tidak akan dipenjara, Yang penting tapi bukan hanya pengedar Iya. dan bandar ya. Kalau bandar ya maaf harus dipidana. Ya, harus ditindak gitu. Harus ditindaklanjuti Karena merugikan tidak hanya merugikan negara ya, merugikan banyak orang, merugikan generasi bangsa kita ya. Iya. Karena biasanya yang disasar para pengguna oleh bandar dan pengedar ini adalah yang masih muda-muda, pemuda-pemuda yang masih pelajar, mahasiswa. Ada juga yang anak-anak SD Iya, kadang ini akan menghancurkan ya, menghancurkan generasi bangsa kita karena mencari keuntungan pribadi, menghancurkan generasi bangsa ya. Iya, jadi bagi Anda yang pengguna narkoba, ayo deh datang ya ke BNN. Jangan menghancurkan kehidupan Anda lagi gitu. Jangan sudah cukup sampai di sini masa kelamnya. Karena kayak tidak hanya diri sendiri ya, keluarga juga akan hancur ya. Benar. Masa depan juga akan tidak jelas. Iya, kebahagiaan Bagaimana mau mencari pekerjaan misalnya? Bagaimana mau mencari pekerjaan?
misalnya yang belum menikah misalnya, bagaimana mau mencari pasangan hidup ya. Kalau masih hanya dengan narkoba terus gitu, sama saja menghancurkan diri sendiri atau membunuh diri sendiri bahkan gitu ya. Dan mungkin bagi Anda yang sudah berumah tangga misalnya, bagaimana anak-anaknya, kasihan kan, anak-anak istrinya akan terlantar, akan terlantar, tidak ya akan, bagaimana kehidupan menjadi harmonis ya kalau sudah seperti itu, anak-anak tidak bisa makan, istrinya juga nanti ngomel-ngomel terus ya. Anaknya, yang paling penting anak-anaknya bagaimana ya, seperti contoh beberapa waktu lalu di ibu kota Jakarta, karena apa ya, ini narkoba, narkoba, 5 anaknya diterlantarkan. Wow, ini sadis sekali. Dilantarkan, tidak diberikan makan, tidak diurus, karena suami istri ini menggunakan narkoba. Itu suami istri. 5 anak, akhirnya pihak berwenang mengambil anak ini untuk diurus gitu, karena tidak diurus oleh orang tuanya, karena orang tuanya ini menggunakan narkoba. Nah ini kan kasihan sekali dampaknya untuk psikologis anak seperti itu ya. Ini akan terus berdampak untuk masa depannya juga, akan selalu teringat. Mungkin bagi Anda mungkin yang masih selama ini ingin berubah, ingin lepas dari jeratan narkoba, silahkan datang saja langsung, tidak perlu malu, tidak perlu takut, karena yang penting bukan pengedar dan bandar, itu akan direhabilitasi, artinya akan disembuhkan gitu ya. Jadi tidak disiksa ya di sana, akan disembuhkan. Makanya ini membantu misalnya, karena sulit untuk mengobati diri sendiri, pengguna apalagi yang sudah tingkatannya sudah parah misalnya kayak pecandu berat misalnya, bagaimana melepaskan diri kan terasa semakin sulit ya. Apalagi jangan sampai nanti sudah ditangkap polisi baru minta direhabilitasi ya. Jadi sebelum ditemukan oleh polisi, silahkan melaporkan saja diri dulu ya, melaporkan diri dulu, asal bukan pengedar dan bandar tidak akan dipidana. Ya. Nah, kita tinggalkan informasi kita beralih ke informasi lainnya. Ini informasi apa, Wira? Politik ya. Politik ya, ini menjelang pemilu kada yang akan segera serentak berlangsung ya, khususnya di Kota Mataram kemarin. Partai Hanura atau Partai Hadi Nurani Rakyat memberikan dukungan deklarasi kepada paket aman, yaitu paket Ayat Abduh Pohanrolis Kana. Ini mulai berbenah ya. Sudah mulai perpolitikan di Kota Mataram dan yang sejumlah daerah ya yang akan mengikuti pilkada serentak sudah mulai hangat ini ya. Kalau kita lihat di sepanjang jalan ini sudah mulai banyak baliho-baliho yang tersenyum kepada kita dengan kata-kata ya. Nah, episode kemarin hari Sabtu kalau nggak salah kita mendatangkan KPU provinsi ya. Kalau episode Kopi Time hari Sabtu lalu kita mendatangkan KPU provinsi dan bagaimana aturan kampanye, aturan yang boleh dan tidak. Dan kabarnya di pilkada serentak yang Desember nanti itu masa kampanye cukup panjang ya. Cukup panjang, mulai dari September kalau nggak salah, Agustus saya lupa ya, cukup panjang. Tapi sudah ditempatkan zonasi mana yang boleh tempat spanduk, mana yang tidak. Sudah ada aturannya. Sudah ada aturan. Dan yang paling penting jangan menempel-nempel di pohon-pohon. Dan di dinding-dinding terutama ya. Karena akan merusak pemandangan ya. Iya, biasanya kalau pemilu kada itu itu di yang pohon-pohon. Jadi pemandangan tidak enak dilihat. Kotor kan, kasihan kita di kota kok kotor gitu kan. Jadi mungkin bagi tim suksesnya terutama jangan memasang di pohon-pohon atau di paku-paku, apalagi di paku-paku di pohonnya, atau jadi ini merusak nilai estetika kota gitu ya. Jadi nah, mungkin bagi Anda pemirsa juga jangan memberikan dukungan bagi pasangan yang tidak menaati aturan. Iya dong, sudah dari awal saja tidak menaati aturan. Bagaimana nanti kalau sudah jadi ya kan? Iya, jadi menaruh semua ditabrak-tabrak dong. Jadi menaruh di pohon-pohon atau di tembok-tembok, di sembarang tempat. Jadi aduh, kesannya itu kotor ya. Jadi ya, mungkin bagi tim sukses bagaimana berkampanye dengan baik, silahkan diatur ya. Jangan sembarang tempel sana sini. Iya, tim sukses juga harus patuh pada pada atasan. Jadi memang calonnya
sudah mentaati aturan, tapi tim suksesnya. Nah, yang paling penting juga jangan terlibat money politik, ya kan? Money politik. Berikan dukungan kepada ini, kasih duit segini, saya kasih uang segini. Jangan dipilih yang seperti itu ya. Pilih dengan hati nurani. Harus memberikan berpolitik dengan baik pada masyarakat, edukasi politik yang baik pada masyarakat. Gitu. Jangan diedukasi, jangan diajarkan dengan politik uang gitu ya. Jadi selama ini pilih saya, mana uangnya gitu ya. Jadi nanti pilih masyarakat lama-lama jadi matre ya kan. Jadi akan selalu begitu nanti. Jadi akan selalu begitu ketika berkampanye, mana uang. Mana uang? Nah, masyarakat akan seperti itu. Jadi berikan edukasi politik yang baik dengan tidak hanya janji-janji, dengan visi misi yang bisa mensejahterakan masyarakat tentunya. Yang menargetkan masyarakat ya. Nah, seperti apa cuplikan beritanya berikut kita tayangkan. Silakan. Kali ini giliran Partai Hati Nurani Rakyat yang menyatakan kesiapannya menjadi partai pengusung pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Mataram, Haji Ayar Abdu dan Haji Mohan Roliskana di pemilu kada Kota Mataram yang akan digelar serentak pada bulan Desember mendatang. Kepastian koalisi ini disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Hanura Haji Berliana Kartakusumah yang datang secara langsung ke Mataram guna menyerahkan secara resmi surat rekomendasi dukungan partainya kepada pasangan Aman Jilid 2 tersebut. Menanggapi surat rekomendasi yang ia peroleh dari Partai Hanura, bakal calon wali kota Mataram Haji Ayar Abdu dalam sambutannya mengatakan dalam menghadapi Pilkada 9 Desember mendatang dirinya memang memiliki tekad bisa diusung oleh Partai Hanura. Hal ini terjadi karena dirinya merasa program-program maupun visi dan misi yang ia emban sehingga memutuskan kembali tampil dan bertarung di pemilu kada Kota Mataram memiliki kesamaan dengan apa yang dicita-citakan oleh Partai Hanura. Dirinya juga menganggap surat rekomendasi yang diberikan Partai Hanura kepada ia dan pasangannya bukan hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan pencalonan, melainkan sebuah amanah yang harus mereka pertanggungjawabkan. Apa yang menjadi rekomendasi ini sesungguhnya bukan hanya satu untuk memenuhi ketentuan formalitas tentu. Kami memaknai lebih dalam lagi bahwa ini sesuatu yang tidak main-main. Ini sesuatu yang serius. Dan ini sesuatu yang harus kami pertanggungjawabkan pada waktunya. Sementara itu, Ketua DPC Partai Hanura Kota Mataram mengungkapkan keputusan partainya khususnya para pengurus dan kader Hanura Kota Mataram untuk mengusulkan ke tingkat pusat untuk mengusung paket aman karena pihaknya menganggap hanya paket aman jilid 2 saja yang memiliki keseriusan untuk melanjutkan pembangunan di Kota Mataram. Selain itu, hal lain yang juga mendorong pihaknya terus berjuang agar Dewan Pimpinan Pusat menyetujui usulan pihaknya mendukung paket aman karena selama 5 tahun memimpin Kota Mataram, pasangan calon incumbent tersebut dianggap mampu memberikan kemajuan pada kesejahteraan masyarakat Mataram. Dan yang tak kalah penting, alasan lain yang turut menjadi pertimbangan pihaknya yakni keberhasilan pasangan Aman menjaga keharmonisan hubungan mereka selama 5 tahun memimpin Kota Mataram. Kota Mataram ditutup, maksud saya ini di Hanura Kota Mataram ditutup, itu hanya ada satu yang tampaknya memang benar-benar serius, yaitu pasangan Aman. Yang kedua, berkeinginan kuat bersama-sama Partai Hanura ingin melanjutkan membangun Mataram dengan mengedepankan hati nurani rakyat. Dan untuk sekedar informasi, selain Partai Hanura, hingga saat ini telah ada 2 parpol lainnya yakni Partai Nasdem dan PKPI yang telah resmi mengusung dan mendukung pencalonan paket aman di Pilkada Kota Mataram 9 Desember mendatang. Dan jika dilihat dari hasil perolehan kursi di DPRD Kota Mataram, ketiga parpol tersebut tercatat sama-sama memiliki 2 anggota legislatif. Sehingga jika dilihat dari syarat dukungan calon kepala daerah yang berasal dari partai politik,
maka pasangan calon petahana itu tinggal membutuhkan 2 kursi legislatif agar benar-benar bisa maju dan kembali mencalonkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Mataram periode 2015 sampai 2020. Ilham Rashidi, Lombok TV, Mataram. Ya itu mirsa kemarin ya ada deklarasi dari Partai Hanura mendukung paket aman ya sebagai bakal calon wali kota Mataram periode selanjutnya ya. Itu pasangan incumbent. Ya, pasangan incumbent yaitu Haji Ayer Abduh dan juga Bapak Mohan Roliskana ya. Dan kita masih menunggu calon yang lain ya, belum terlihat calon-calon yang lain. Tapi kabarnya sudah ada yang mendaftarkan diri ya? Ya, sudah ada yang mendaftarkan diri tapi mungkin belum secara belum lengkap lah gitu ya syarat-syaratnya. Belum lihat, belum menampakkan diri secara langsung lagi ya. Nah, kita masih menunggu calon-calon yang lain. Kita karena melihat keseriusannya belum ada ya. Karena kita melihat pilkada sudah semakin mendekat ya. Tahapan-tahapan pilkada dari KPU pun sudah semakin merampung, dari DPT, dari daftar pemilih tetap dari daftar pemilih sudah mulai dirampung-rampungkan gitu ya. Dan bagi Anda mungkin yang pemirsa, bagi tim sukses ataupun yang ingin pasangannya segera menjadi calon wali kota ataupun calon bupati ya, karena di beberapa wilayah juga akan ada pemilihan. Ada 7 kabupaten kota di NTB yang akan melakukan pilkada serentak pada tanggal Desember nanti ya. Desember nanti ya. Nah, kita beralih ke informasi lainnya. Kita lewati berita politik. Kita beralih ke informasi Patuh Gatarin 2015 Eka. Ya. Ini sudah banyak ratusan kasus motor yang sudah terjaring di operasi Gatarin. Kalau episode kemarin hari Jumat kemarin ya, kita mendatangkan dari Ditjasa, Kasubdit Ditjasa di Lantas Polda NTB untuk memberikan secara langsung Patuh Gatarin itu seperti apa. Jadi kalau beberapa waktu lalu ada operasi simpatik Eka. Kalau operasi simpatik itu pihak kepolisian hanya menegur. Jadi kalau ada pelanggaran di lalu lintas di jalan raya hanya bersifat menegur. Tidak memberikan surat tilang ya. Tidak memberikan tindakan ya. Hanya teguran saja. Oh, besok pakai helm. Oh, besok buat SIM. Oh, besok STNK-nya dibawa. Sebatas itu. Masih senyum-senyum. Nah, ini ya, masih senyum ya. Nah, namanya juga ditegur ya. Dan ini Patuh Gatarin itu akan ditindak. Nah, jadi kalau ada tahapannya Eka. Jadi kalau di Patuh Gatarin 2015 ini akan ditindak. Kalau ada pelanggaran akan ditindak langsung. Tidak pakai helm akan ditindak langsung. Tidak punya SIM atau tidak punya STNK misalnya akan ditindak oleh aparat kepolisian. Jadi bagi Anda pemirsa yang akan berkendaraan ya menggunakan mobil ataupun sepeda motor, jangan lupa bawa surat lengkap. Surat-surat. Yang pakai kendaraan bermotor pakai helm. Jangan lupa karena helm itu bukan hanya kalau tidak pakai helm bukan hanya melanggar lalu lintas tapi juga untuk keselamatan diri sendiri juga ya. Dan juga jika berkendara di wilayah-wilayah yang ditetapkan, misalnya di jalan-jalan protokol yang sudah ada kawasan tertib lalu lintas. Nah, harus hati-hati di sana. Di sana harus tertib ya, karena kawasan tertib lalu lintas jadi pakai helm, bawa STNK segala macamnya. Kalau menggunakan mobil pakai ini safety beltnya, sabuk pengamannya, terus jangan berkendara sambil handphone. Sambil nelpon, apalagi sambil SMS, apalagi pakai sepeda motor biasanya Kak, sering kita temui di jalan. Kalau ada nelpon, bahaya sekali ini ya. Karena kalau di kawasan tertib lalu lintas itu memang tetap dipantau Wira ya. Ini ada saya punya cerita kan ya. Ini pemirsa ada punya cerita. Nah, kayaknya lucu nih. Ada saya punya kawan, ini saya punya teman, dia waktu itu berkendara di atas motor sambil SMS. Terus? Sambil SMS. Jadi ceritanya di Jalan Udayana Mataram, udah lama ini ceritanya. Ini saya punya teman ya. Dia naik sepeda motor sambil SMS. Sambil SMS begini. Totonya bangunnya udah di UGD. Iya. Karena dia nabrak trotoar. Wah, karena saking SMS, saking serius SMS. Jadi dia nabrak trotoar. Dia sadar-sadar sudah ada di UGD. Wah, ini jangan sampai ini ya. Ya. Seperti apa beritanya Patuh Gatarin? Berikut informasinya.
Jika biasanya para siswa hanya diajak berkunjung datang ke museum untuk melihat dan mengenal benda-benda bersejarah, namun berbeda yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA 1 Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, yang berani menciptakan inovasi baru untuk meningkatkan pengetahuan. Ya, mohon maaf bisa bintang-bintangkan ternyata beda ya. Ini dia nih, habisnya bercanda terus dari tadi. Tawa ini kayak. Jadi memang betul, iya ini memang betul. Misalnya saya punya teman itu memang dia karena kasihkan SMS gitu. Jadi, nah ini jangan sampai terjadi lagi ini ya, akibat seperti ini. Biasanya juga nih yang pakai motor sambil pegang HP nih biasanya anak-anak muda biasanya seperti itu. Ada yang kebut-kebutan ya Kak, ada yang kebut-kebutan, ada yang ini mengganggu ya, mengganggu orang lain, apalagi yang menggunakan knalpot racing atau knalpot yang suaranya agak besar, suaranya bising ya. Menimbulkan kebisingan. Jadi jangan mengganggu orang lain. Kita tertib di jalan raya ya. Jangan zigzag misalnya gini atau ngerasa diri keren ya kan. Atau misalnya karena misalnya malam harinya nonton GP, MotoGP misalnya ikut nyoba-nyoba. Jadi di jalan ikut nyoba-nyoba angkat-angkat motornya. Jangan ini ya, apalagi tidak menggunakan pengaman. Kalau mereka sudah ahli ya. Mereka bisa mengangkat motornya karena sudah ahli. Kita jangan ikut-ikutan ya. Nah, ini ada informasi MTQ pelajar ya Kak ya. Musabaqah digelar pada malam minggu kemarin ya pembukaannya. Iya. Nah, seperti apa beritanya berikut. Silakan. Pembukaan ajang MTQ pelajar tingkat Kota Mataram yang dipusatkan di lapangan Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampanan ini ditandai dengan pemukulan beduk oleh Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abduh, didampingi Wakil Wali Kota Mataram Haji Mohan Roliskana dan disaksikan semua jajaran lingkup pemerintah Kota Mataram. Selain itu, pembukaan MTQ tingkat pelajar ini diawali juga dengan pengukuhan Dewan Hakam yang diminta untuk memberikan penilaiannya secara objektif kepada peserta. Membuka kegiatan yang merupakan agenda tetap tahunan di Kota Mataram ini, Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abduh mengakui mendapat kesan bahwa kegiatan ini akan berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan penutupan nanti. Wali Kota juga melihat dari kondisi di daerah-daerah lain, hanya tinggal Kota Mataram saja yang masih terus menggelar kegiatan MTQ untuk kalangan pelajar. Bahkan meski kegiatan ini tidak pula dilaksanakan di tingkat provinsi maupun nasional, dirinya tetap meminta kepada Dikporat terus melaksanakan kegiatan ini. Sebab bagi dirinya kegiatan ini memiliki makna penting dalam upaya meningkatkan iman dan takwa di kalangan pelajar, serta bertujuan membentuk generasi muda Islam yang Qur'ani, cerdas dan mandiri. Terlebih bila dilihat lebih lanjut, hal tersebut memiliki keterkaitan dan menjadi bagian dari program pemerintah Kota Mataram dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena dirinya berkeyakinan bahwa dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta terus mengamalkannya, maka akan diperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, kecintaan generasi muda Kota Mataram pada Al-Quran harus akrab bisa menjadi benteng yang kokoh dalam memproteksi mereka terhindar dari dampak negatif perkembangan zaman dan teknologi. Kita laksanakan kegiatan MTQ pelajar di Kota Mataram ini. Ya tidak ada tingkat provinsinya kalau saya tidak salah. Tidak ada juga di tingkat nasional. Bahkan barangkali sampai sekarang ini, kalau saya tidak khilaf, hanya Kota Mataram yang masih terus menyelenggarakan kegiatan MTQ pelajar di tingkat Kota Mataram. Sementara itu, Ketua Panitia MTQ Pelajar Tingkat Kota Mataram Zarkasi menjelaskan, dalam menggelar kegiatan MTQ pelajar ini, pihaknya memilih lokasi di tengah perkampungan agar syiar yang dihajatkan dari kegiatan ini bisa langsung diterima oleh masyarakat. Selain itu, nuansa berbeda yang coba mereka kemas dalam kegiatan ini juga diharapkan bisa menjadi sebuah kado indah dari seluruh masyarakat, khususnya kalangan pendidikan Kota Mataram, atas jasa Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah 5 tahun memimpin Kota Mataram.
Ini kami kemas dalam nuansa yang berbeda, yaitu kami adakan di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Acara ini juga kami hajatkan sebagai sebuah kado indah, sebagai sebuah persembahan atas jasa-jasa Bapak Wali Kota Mataram dan Bapak Wakil Wali Kota Mataram yang hampir 5 tahun telah memimpin kami di Kota Mataram. Lebih lanjut dikatakan oleh Ketua Panitia pada MTQ Pelajar 2015 yang digelar mulai tanggal 31 Mei sampai dengan 4 Juni 2015 ini, panitia menggelar 3 mata lomba yakni bidang tilawatil Quran, hifzil Quran, dan syarhil Quran. Dan untuk pelaksanaannya sendiri, pihaknya menggunakan 4 arena lomba yaitu lapangan Kelurahan Banjar, Pondok Pesantren NW Nurul Jannah, Masjid Al-Mutakin, serta SDN 7 Ampenan. Sedangkan peserta lomba secara keseluruhan berjumlah 252 orang yang kesemuanya merupakan siswa-siswi dari tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK yang ada di Kota Mataram. Irham Rasyidi, Lombok TV, Mataram. Ya, itu MTQ tingkat pelajar di Kota Mataram ya. Ini sangat positif sekali untuk mengembangkan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. Ya, jadi ini hal yang sangat positif sekali ya. Untuk menyalurkan bakat juga ya. Kalau beberapa waktu lalu kita mengangkat informasi tentang sisi negatif dari pelajar ya, ada yang terlibat prostitusi, ada yang macam-macam ya, ada yang bahkan yang narkoba, ada yang juga harus melaksanakan ujian di dalam penjara misalnya. Nah, dengan acara-acara seperti ini bisa meminimalisir terjadinya hal seperti itu. Apalagi biasanya masa-masa pelajar itu suka tawuran, suka berantem apa. Nah, ini bisa menghilangkan ya. Karena ada media untuk berbuat baik lah bisa dibilang seperti itu. Ini adalah kegiatan-kegiatan. Iya, karena akan disibukkan dengan hal yang positif, disibukkan dengan membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Ya, ini sangat positif sekali ya. Kita berharap tentunya ke depannya akan semakin ditingkatkan, akan semakin bagus lagi di masa-masa yang akan datang. Nah, pemirsa, ya kita sudah 1 jam. 1 jam, tidak terasa. Banyak sekali yang kita bagi ya. Banyak sekali informasi yang kita bagi dari politik, tadi ada yang kriminal, segala macamnya. Kita sudah bagi ya. Dan sekarang kita akan pamit undur diri. Kita akan ketemu besok di waktu dan jam yang sama ya. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wira Atmaja. Saya Kak Islami, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat datang di dunia Warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi Warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Energi kesegaran yang menenteramkan dan ketenangan yang penuh percaya diri dipancarkan warna biru safir sebagai simbol kemakmuran dan kelimpahan. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa.